Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk mensyukuri hari ini. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah pemelihara kehidupan kami. Sertai kami yang hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat bacaan kita terdapat di dalam Mazmur 33 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. Dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan adalah pada ayat yang ke-18 dan 19. Bunyi firman Tuhan demikian: Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan untuk memelihara hidup mereka daripada masa kelaparan. Bapak Ibu, dari ayat ini saya mau mengambil tema dengan judul harapan yang kokoh dan perlindungan yang tak tergoyahkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, bahkan mendatangkan ketakutan. Tetapi di tengah-tengah semua itu, kita memiliki suatu pengharapan yang kokoh dan perlindungan yang tak tergoyahkan di dalam Tuhan kita. Dalam Mazmur 33 ayat 12 sampai 22 ini, kita dapat memahami bagaimana keyakinan dalam Tuhan memberikan kita harapan yang kokoh dan perlindungan yang tak tergoyahkan. Ada beberapa hal yang menjadi renungan kita. Yang pertama, harapan di dalam Tuhan. Ayat pertama dari teks bacaan kita mengatakan, berbahagialah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, umat yang dipilihnya menjadi miliknya. Ayat ini adalah merupakan deklarasi kebahagiaan yang didasarkan pada berkat Tuhan. Kita diberkati karena kita dipilih oleh Allah. Ini adalah dasar dari pengharapan kita. Harapan kita tidak tergantung pada kondisi dunia, pada situasi keadaan yang ada di sekitar kita, atau harapan kita tidak tergantung pada kekuatan manusia, tetapi harapan kita tergantung kepada kebaikan dan berkat Allah. Allah menginginkan kita untuk berharap kepadanya dengan tulus dan sepenuh hati. Harapan yang Tuhan inginkan dari kita bukanlah sekedar keinginan atau impian, melainkan sebuah sikap hati yang didasarkan pada ketaatannya. Kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, percaya bahwa rencana Allah adalah yang terbaik bagi kita. Tuhan melihat kita dari surganya. Ia tidak hanya melihat fisik kita, tetapi juga hati kita. Ini memberikan kepercayaan bahwa kita tidak pernah sendirian. Kehadiran Allah adalah sumber kekuatan bagi kita. Dalam zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita dapat bersuka cita karena kita tahu bahwa Allah kita melihat kita dan Allah kita peduli kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlindungan dalam Tuhan. Mazmur ini juga menekankan bahwa perlindungan yang sejati hanya kita temukan di dalam Tuhan. Ayat 17 mengatakan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ayat ini hendak menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa kuat atau seberapa pengaruhnya dia, tetapi tidak ada yang dapat menjamin keselamatan mereka sendiri. Seorang raja mungkin memiliki banyak tentara, seorang pahlawan mungkin memiliki kekuatan yang besar, tetapi pada akhirnya kekuatan manusia adalah kekuatan yang tidak terbatas, yang tidak selalu mungkin bisa mengatasi semua perkara. Dan lihatlah penekanannya pada ayat yang ke-18 mengatakan, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut kepadanya, kepada mereka yang menantikan kasih setia-Nya untuk melepaskan nyawa mereka dari maut dan menjaga mereka hidup dalam kelaparan. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya melihat kita,
tetapi Allah juga berkomitmen untuk melindungi kita. Ketika kita hidup dalam ketakutan dan kegelisahan, kita dapat mencari perlindungan dalam Tuhan. Bukanlah kekuatan manusia atau bukanlah kebijaksanaan dunia yang dapat memberikan keamanan sejati kepada kita, tetapi hanya dari Tuhan, hanya di dalam Tuhan yang melindungi kita dengan sempurna. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menempatkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah dan mengandalkan Allah dalam segala hal. Yang ketiga, apa yang menjadi penekanan di dalam bacaan kita adalah pertolongan dan kegembiraan hanya di dalam Tuhan. Selanjutnya Mazmur ini mengajarkan bahwa Tuhan bukan hanya memberikan harapan dan perlindungan, tetapi juga pertolongan dan kegembiraan. Ayat 20 mengatakan, hatimu menanti-nantikan Tuhan, Ia adalah pertolongan dan perisai kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ayat ini hendak menyampaikan kita tidak hanya menantikan pertolongan dari Allah, tetapi kita juga menemukan kegembiraan dalam hubungan kita kepada Allah. Ketika kita berada dalam kesulitan, kita dapat berharap pada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Allah adalah perisai kita yang melindungi kita dari serangan musuh. Ketika kita mempercayai Allah sepenuhnya, kita dapat merasakan sukacita yang hanya kita temukan dalam hubungan kita dengan Allah. Ini adalah sukacita yang melebihi semua kegembiraan duniawi, karena semuanya berasal dari relasi kita, hubungan kita, kedekatan kita kepada Allah Bapa Sang Pencipta. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, maka mari kita mengambil pelajaran yang amat berharga dari Mazmur 33 ayat 12 sampai ayat yang ke-22 ini. Keyakinan kita dalam Tuhan memberikan kita harapan yang kokoh, pengharapan yang tidak tergoyahkan, pertolongan yang nyata dan kegembiraan yang sejati. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan bahaya, kita dapat mempercayai bahwa Allah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, siap untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Marilah kita hidup dengan iman yang kokoh, menantikan berkat dan perlindungan dari Tuhan setiap hari. Marilah kita bersukacita dalam hubungan relasi kita, pribadi kita dengan Allah, mengetahui bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan sumber sukacita kita. Dengan demikian kita akan menjadi saksi bagi dunia akan kebesaran dan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur melalui Mazmur, kami dapat mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang menjadi sumber pengharapan dan memberikan pertolongan kepada kami umat-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi penghiburan dan kekuatan di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.